إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke ayat 35 insyaAllah ya. Dalam surat Ar-Ra'd. Ala hadhihi niyyah wa kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lalu bercerita tentang azab akhirat. Azab akhirat yang begitu pedih, yang tidak ada orang yang dapat perlindungan dari azab Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menerangkan tentang bagaimana surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ukuluha da'imu wa dhilluha. Makanannya atau buah-buahnya dari surga tersebut daimun, bersifat kekal, artinya tiada henti-hentinya. Wa dhilluha, dan begitu juga naungannya. Jadi bagaimana pohon tersebut tidak pernah kering, daunnya tidak pernah rontok, seperti itu. Tilka uqbal ladzina taqaw, itu adalah balasan bagi mereka yang bertakwa. Wa uqbal kafirin nar, sedangkan balasan bagi orang-orang yang kafir adalah neraka. Ini ayat ini
sepadan juga atau selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menerangkan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Sama seperti itu ya. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan ya, bagi orang-orang yang bertakwa, fiha anharum min ma'in ghairi asin. Nah, di sana penjelasannya lebih luas, lebih panjang ya. Di dalamnya ada sungai-sungai ya, yang mana airnya itu tidak pernah berubah ya, baik rasa maupun baunya. Artinya airnya tetap jernih, tidak pernah menjadi bau atau menjadi keruh. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan juga di sana terdapat sungai-sungai ya dari air susu yang rasanya tidak berubah. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan juga sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan juga sungai-sungai dari madu yang murni. Walahum fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka di sana terdapat berbagai macam buah-buahan. Itu gambaran yang bersifat bagaimana kenikmatan maddi, kenikmatan fisik. Dan di samping itu Allah menerangkan juga mereka mendapatkan kenikmatan yang bersifat rohani, wa maghfiratum minallah ya. Dan juga wa maghfiratum min rabbihim, dan juga mereka mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan mereka. Artinya di samping mereka mendapatkan kesenangan tersebut, Allah pun meridhai mereka. Allah pun senang terhadap mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, kaman huwa khalidum fin nari wa suqu ma'an hamimam faqatta'a am'ahum. Apakah mereka itu sama dengan orang-orang yang kekal di neraka dan mereka diberi minuman dengan air yang panas mendidih, faqatta'a am'ahum, dan ya, air tersebut memutuskan usus mereka. Nah, ini gambaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Dan gambaran ini sering Allah gambarkan kenikmatan surga, merupakan taman yang di sana terdapat pohon-pohon berbuah dan buah-buahan yang rindang. Ini adalah gambaran takribiyah, gambaran pendekatan, apalagi ya, Al-Quran turun di bangsa Arab yang mereka berada di daerah yang jarang sekali tumbuh-tumbuhan di sana. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan sesuatu yang bisa membuat mereka paham. Jadi memberikan perumpamaan tentang surga, ya, bagaimana kenikmatannya ya buat mereka ya yang berada di daerah tandus, di padang pasir seperti itu. Gunung-gunungnya tidak seperti di kita. Ya. Gunung-gunungnya adalah gunung-gunung batu, ya, kering kerontang di sana. Maka merupakan suatu keindahan, kebahagiaan kalau tanahnya itu subur, tanahnya itu terdapat pohon-pohon, ya, air mengalir. Ya. Di sekeliling taman tersebut adalah kenikmatan yang begitu besar buat mereka. Ini Allah menceritakan seperti itu sebagai gambaran pendekatan buat mereka. Ya, kalau mau lihat kayak begitu kan kalau di sini kan, di Indonesia juga banyak seperti itu. Ya, taman-taman seperti itu, sungai-sungai. Ya. Tapi ini adalah gambaran buat
buat mereka. Sebenarnya apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan seperti yang ada dalam hadits qudsi, a'adadtu li'ibadiyas salihin. Sungguh aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sungguh aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, ataupun terdengar oleh telinga, ataupun terlintas di hati manusia. Maksudnya, yang Allah sediakan dari kenikmatan surga adalah sesuatu yang lebih indah lagi, lebih nikmat lagi dari apa yang hanya diterangkan secara pendekatan tadi. Oleh karena itu di sini diawali dengan masalul jannah, artinya perumpamaan surga seperti itu. Kita baca tafsirnya. بالنظر إلى الثناء بآيات هذه السورة في بيان التوحيد والمعاد وسائر المعارف الإسلامية الأخرى تحدثت هذه الآية مرة أخرى حول المعاد وخصوصا نعم الجنة وعذاب الجحيم. Melihat dengan bagaimana silih bergantinya ayat-ayat dalam surah ini dalam menjelaskan masalah tauhid dan masalah al-ma'ad, masalah hari kembalinya kita kepada Allah. Wasairil ma'arifil islamiyah, dan juga masalah berbagai pengetahuan Islam yang lain. Tahaddathat hadhil ayatu marratan ukhra. Ayat ini sekali lagi berbicara haulal ma'ad, seputar al-ma'ad, ya, seputar akhirat. Wa khususan ni'amil jannati wa adzabil jahim, terutama sekali seputar nikmat syurga dan azab neraka jahanam. Yaqulu ta'ala awalan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar. Qad yakunu at-ta'biru bimathal isyaratin ila hadhihi nuktah. Ada kalanya ungkapan dengan kata mathal, arti perumpamaan seperti itu, ini mengisyaratkan kepada poin ini, yaitu وَهِيَ أَنَّ الْجَنَّةَ وَسَائِرَ النِّعَمِ الْأُخْرَوِيَّةِ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْفَصِّ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّاكِنِينَ فِي هَذِهِ الْعَالَمِ الْمَحْدُودِ. Ya, kata mathal ini sebagai perumpamaan begitu, itu menunjuk pada suatu poin atau mengisyaratkan kepada suatu poin bahwasanya surga dan semua nikmat-nikmat ukhrawi tersebut tidak bisa disifati, ya, kalau dinisbatkan bagi para penghuni alam yang terbatas ini, yaitu penghuni dunia. Mau disifati sebenarnya dengan sifat-sifat dunia ini, itu nggak bisa sebenarnya, karena berbeda di sana alamnya, ya. Alladhi huwa fi muqabili alamin ba'dal mauti yu'tabaru saghiran jiddan. Yang mana kalau dibandingkan dengan alam setelah kematian kita, maka alam dunia ini dianggap, ya, sangat kecil sekali. Walidzalika nastati'u an nadriba lahum mathalan aw suratan an dzalik. Oleh karena itu, ya, kita hanya dapat memberikan contoh buat mereka. Aw suratan an dzalik, atau gambaran saja tentang yang demikian itu. Kama annal janina fi batni ummihi law kana yaqilu la yumkinu an nusawwir lahu kulla ni'amid dunya. Sebagai analoginya, ya, janin yang ada di perut ibunya itu, andai kata dia bisa berakal gitu, nggak mungkin kita akan menggambarkan kepadanya semua nikmat dunia. Janin yang masih ada di rahim ibu itu dia diibaratkan ketika kita berada di dunia di sini, ya. Apa yang di luar janin sungguhnya luas sekali dibandingkan, ya, alam di luar janin ini, alam dunia begitu luas dibandingkan dengan alam yang ada di dalam janin. Kalau kita menerangkan tentang dunia, ya, kehidupan dunia tentu,
Ya. Nah, mungkin kita terangkan karena berbeda sekali seperti itu. Nah, begitu juga ketika kita di dunia, ya, alam akhirat itu bagaikan alam ketika di dunia ini ketika dibandingkan dengan alam janin tadi. Illa min khala. Jadi la yumkinu an nusawwira lahu kulla ni'amid dunya. Gak mungkin kita gambarkan kepada janin tadi ya segala nikmat dunia illa min khilali amthalin naqisatin wa syahibah, ya, kecuali melalui ya perumpamaan-perumpamaan ya yang artinya yang seadanya lah, yang kurang dan seadanya begitu ya. Nah, ini sebagai analogi dari kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-wasfu tsani lil jannati huwa ukuluha da'im. Sifat yang kedua bagi surga yaitu bahwasanya buah-buah yang ada di surga itu daimun kekal. Fahiya laysat kafakihatid dunya fasliyah wa tadharu fi waqtin muayyanin minas sana. Buah-buah surga tidak seperti buah-buah yang ada di dunia yang sifatnya musiman, hanya muncul di waktu tertentu setahun, ya. Bal fi ba'dil ahyan wa bisababil afatiz ziraiyah tanqati'u tamaman. Bahkan ya terkadang oleh sebab juga ada peceklik, ada hama, tanaman, tanqati'u tamaman. Ya, buahnya itu berhenti berbuah seperti itu sama sekali. Lakinna thimaral jannati laysat fasliyatan wala mausimiyah wa ghaira musabatin bi'afat. Akan tetapi buah-buah surga tidak ya musiman dan juga ya tidak pernah terkena oleh hama, ya, oleh berbagai penyakit yang biasa menimpa pohon-pohon yang ada di dunia. Bal ka imanil mu'minin al mukhlisin daimah wa thabitah. Tapi kenikmatan buah-buah di surga tersebut seperti keimanan seorang mukmin yang mukhlis itu bersifat kekal wa thabitah dan tetap kokoh. Wa kadzalika dhilluha. Demikian pula naungannya. Laisa ka dhilli asjarid dunya. Bagaimana naungannya yang rindang, tidak seperti naungan pohon-pohon dunia. Allati yadhharu dhilluha idza kanatish syamsu ufuqiyah. Ya, ufqiyah, ya. Wa yazulu aw yaqillu idza sarat amudiyah. Yang mana naungan dari pohon-pohon dunia baru nampak kalau matahari itu ya hanya pada saat ya dia condong di ufuk dan hilang atau berkurang ya kalau ini kalau di dunia dibandingkan dunia, kalau matahari ya, ketika amudiyah artinya tegak lurus, ya maka naungannya bisa hilang atau hanya menjadi sedikit seperti itu. Au yadhharu fir rabi was saif indama takunul asjaru muriqah. Atau dia hanya nampak di musim semi atau musim dingin ya. Indama takunul asjar, ketika pohon-pohonnya itu muriqah artinya berbuah ya, musim semi ya Rabi. Kita enggak ada 4 musim seperti itu. Indama takunul asjaru muriqah, ketika buah-buahnya itu muriqah sedang ketika pohon-pohonnya itu sedang berdaun ya,
As-saif itu musim panas ya. Wa yazulu fil kharif ya wasyita. Ya, dan naungannya itu hilang di musim semi ya, dan wasyita dan musim panas. Wa inda tasaquti musim panas ya. Kharif itu musim rontok, wasyita dan musim panas. Inda tasaqutil awraq, ketika daun-daun itu berguguran. Bitab'i hunaka asjarun qalilatun tu'ti thimaran wa azharan ala madaris sana. Tentu saja ya, di sana memang ada juga, maksudnya di dunia ini ada juga pohon-pohon ya, yang memberikan buah dan bunga sepanjang tahun. Ya, ada sedikit ya, pohon-pohon yang sifat berbuahnya enggak musiman tapi terus menerus ya. Seperti kita di Indonesia ada buah jambu seperti itu ya. Dia ketika sudah habis langsung berkembang lagi dan berbuah. Ya. Alpukat juga seperti itu ya. Nah ini sebagian ya daripadanya. Jadi enggak banyak seperti itu. Wa hadhihi takunu fil manatiqil mu'tadilah allati laisa fiha syita. Ya, ini tentunya di daerah-daerah yang beriklim sedang yang tidak ada di sana musim dinginnya. Al-khulasah singkatnya, dhilalul jannati ka baqiyatin ni'amil ukhra khalidah wa daimah. Naungan surga itu seperti nikmat-nikmat yang lain itu kekal dan selalu ada. Wa min hadhihi yattadhihu an laisa fil jannati faslun li tasaqutil awraq. Dari sini menjadi jelas bahwasanya di surga tidak ada musim di mana daun-daun berguguran. Wa na'lamu min dzalika aidha, kita ketahui juga dari sana anna syu'a asy-syamsi mawjudah fil jannah. Bahwasanya sinar matahari pun ada di surga. Wa illa kana ta'biru bidzilli hunaka biduni syu'i syamsi laisa lahu ayyu mafhumin. Kalau tidak maka ungkapan arti naungan di sana tanpa adanya sinar matahari maka nggak bisa pengertiannya, tidak ada artinya, tidak mengandung suatu pengertian apa-apa. Wa amma ma jaa fi al-ayah 13 min suratid Dahr, adapun apa yang Allah firmankan menurut Ma'arif ya, dalam surah Ad-Dahr, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di sana disifatkan bagaimana di dalam surga, la yarawna fiha syamsan, mereka tidak melihat adanya matahari ya, wala zamharira, dan juga dingin yang mencekam ya, dingin yang terlalu dingin. Ini kata mu'allif qad takunu isyaratan ila i'tidalil hawa. Ini menjadi isyarat, maksudnya artinya bagaimana udaranya begitu begitu sedang ya, begitu sesuai. Udaranya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin begitu. Jadi ungkapan la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Fala syamsa mukhriqa ya, maka tidak ada di sana matahari yang begitu panas atau sinar matahari yang membakar, wal bardal qaris, dan juga tidak ada dingin yang terlalu dingin yang menggigit gitu ya, dingin yang benar-benar menusuk tulang. Wa hadza la ya'ni an takuna hunaka syamsun aslan. Ini kata mu'allif tidak berarti bahwasanya ya, kalau di sana nggak ada matahari sama sekali gitu. Inna intifa'ats syamsi laisa dalilan ala zawaliha abadan. Mu'allif menerangkan, sesungguhnya padamnya sinar matahari bukan berarti hilangnya matahari itu selamanya. Li'anna al-Qur'an al-Karim yaqul yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada saat nanti bumi diganti
dengan bumi yang lain, wassamawat, dan juga langit-langit. Takunu awsa'u wa bihai'atin jadidah, yang mana itu menerangkan bagaimana buminya ini akan jauh lebih luas dan juga dengan kondisi yang baru. Cuaca yang baru, suasana yang baru seperti itu. Wa idza qila idza kanat syamsul jannati ghairu mukhriqah, ghairu mukhriqah, fa alamat dhil. Apabila dikatakan bahwasanya matahari di surga itu tidak panas membakar, fa'alamat dhil. Lalu apa gunanya ada naungan tadi? Atau apa maksudnya ada naungan di sana? Naqulu fi jawabihim, kita katakan jawaban atas pertanyaan itu, inna dhilla laysa mani'an li hararatis syamsi faqat. Sungguhnya naungan itu bukan hanya menahan panasnya matahari saja. Bal innar rutubatal mu'tadidatus sadirah minal awraqi bittihadiha ma'al oksigen tu'ti nasyatan wa latafatan khassa lidhil. Tapi ya, bahwasanya kelembapan yang sedang yang ditimbulkan dari daun-daun ketika dia bersatu dengan oksigen itu akan memberikan suatu suatu nasyat, arti suatu gairah, walatafah, dan suatu kelembutan khassatan lidhil, yang khusus bagi naungan. Jadi di bawah naungan bukan saja kita terhindar dari panas matahari, tapi di sana kita akan merasakan bagaimana kesejukan, kelembutan, dan kegairahan seperti itu yang dihasilkan oleh naungan tadi. Walidzalika kana dhillul ashjar mukhtalifan an dhillis suqufil jaffah. Oleh karena itu naungan pohon itu berbeda dengan naungan dari atap yang kering seperti itu. Ya, atap buatan misalnya ya berbeda dengan kalau naungan yang dari pohon seperti itu. Ini keterangan muallif tadi. Wa ba'da bayani sifatis salati qala Allah Ta'ala di akhir ayat, setelah menjelaskan tiga sifat tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, tilka uqbal ladzina taqaw. Itu semua adalah balasan bagi mereka yang bertakwa. Wa uqbal kafirin nar, baliknya balasan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Laqad bayyana wa fassala fi hadhil ibarah ni'amal jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan merincikan dalam ungkapan ini nikmat syurga, walakin bin nisbati ila ashabin nar, akan tetapi sehubungan dengan penghuni neraka, dzakara jumlatan qasira, Allah hanya menyebutkan dalam kalimat yang pendek, wa bi'unfin, dan dengan keras, haitsu dzakara anna aqibata amrihim ilan nar, di mana Allah hanya menyebutkan akibat dari urusan mereka itu tidak lain adalah neraka. Jadi seperti ini di ayat ini dijelaskan dengan simpel, dengan singkat tentang nikmat surga. Ya, dan juga apalagi tentang azab neraka juga diterangkan dengan singkat. Jadi, dan kalau di ayat lain kan bermacam-macam kenikmatan yang lain disebutkan. Ya, itulah ayat Quran. Kalau kita mau mengetahui ketika Al-Quran menjelaskan satu topik, di sini tentang nikmat surga misalnya, maka kita kumpulkan ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang surga, maka di sana akan menjadi kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang Allah terangkan tentang topik tersebut. Ini tentang surga. Tapi walaupun demikian, seperti yang tadi sudah dijelaskan, apapun yang diterangkan tentang nikmat surga, kenikmatan yang di surga ini bersifat takribiyah, bersifat pendekatan agar supaya bisa difahami oleh manusia yang hidup dan
mendengarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saja, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang ayat 36-nya. Ya, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahlil kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun. Waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa. من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.